warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha, perwakilan dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, saya bertindak sebagai pembicara pertama tim pemerintah perihal mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru itu hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Tentunya saya sebagai pembicara pertama dalam hal ini akan mendefinisikan perihal mosi pada perdebatan kali ini, juga akan menyusun beberapa kasus pemerintah, juga menyampaikan pembagian kasus, juga menyampaikan bagian-bagian kasus yang nantinya akan disampaikan saya sebagai argumentasi yang mendukung tentunya pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya untuk mendefinisikan perihal mosi yang berbunyi Dewan ini percaya bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, korupsi di sini menurut KBBI diartikan bahwa sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, dalam hal ini bisa perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini terjadi di negara-negara tertentu yang tinggi, artinya dengan tingkat korupsi negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB, di sini saya definisikan sebagai ujian penerimaan mahasiswa untuk perguruan tinggi negeri. Selain program mandiri, ujian mandiri, dan menyeluruh minat bakat melalui sekolah-sekolah atau dahulu disebut kalau di Indonesia itu adalah PMDK. Dan untuk indeks integritas sekolahnya sendiri itu kan dikaitkan dengan hanya didasarkan, artinya berdasarkan, hanya di sana terdapat kata hanya pada indeks integritas sekolah. Nah, indeks integritas sekolah sendiri diartikan sebagai pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran. Sekali lagi, berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Di sini dalam artian tanda kutip itu adalah kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Juga indeks kejujuran siswa di sini diartikan sebagai pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Lanjut kepada merumuskan kasus pemerintah. Di sini tentunya saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah sangat-sangat menyetujui perihal mosi yang menyatakan hal yang tadi telah saya katakan. Adapun beberapa argumentasi yang tentunya akan memperkuat kenapa saya mempercayai ataupun sangat menyetujui perihal mosi ini adalah yang pertama adalah KPK. Ini kita tinjau terlebih dahulu kepada Indonesia yang merupakan salah satu negara-negara dengan korupsi yang lumayan tinggi di dunia begitu. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa korupsi itu patut dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa sehingga memerlukan penanganan kasus dalam hal pencegahan serta penindakannya. Artinya perlunya ada usaha dari tim pemerintah begitu. Juga Abraham Samad menyatakan bahwa korupsi telah berevolusi dan bermetamorfosis. Beliau mengatakan begitu. Jika dahulu korupsi dilakukan orang-orang dengan usia di atas 40 tahun begitu, kini korupsi dilakukan oleh orang-orang muda. Ini adalah bukti evaluasi dalam korupsi. Selanjutnya dia juga menyatakan bahwa keterlibatan orang-orang berpendidikan tinggi serta berintelektualitas tinggi sehingga sulit terdeteksi. Nah, dalam hal ini tentunya berkaitan dengan para mahasiswa, dalam hal ini siswa-siswa SMA yang akan menjadi mahasiswa. Dalam artian ini pendidikannya sudah masuk ke dalam kategori tinggi begitu. Nah, mengapa hal ini berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini? Jika penerimaan atau SPMB ini didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, artinya siswa SMA ini sudah terseleksi dalam hal kejujurannya. Dalam hal ini juga mendukung akan penanggulangan pemerintah terhadap kasus korupsi di Indonesia begitu. Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa mahasiswa itu disebut sebagai agen perubahan atau disebut agent of change pada suatu masyarakat atau suatu bangsa. Juga upaya pemberian, nah di sini juga upaya perbaikan dalam hal korupsi tadi itu dimulai dari perilaku manusianya dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terhadap pencegahan dari korupsi ini, yaitu kejujuran, kerja keras, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, jika hal ini diterapkan di tingkat-tingkat sekolah SMA misalnya di Indonesia, ini sangat mendukung tentunya. Karena mengapa? Karena nantinya yang akan dijadikan sebagai salah satu mahasiswa di perguruan tinggi dalam hal ini akan mendapatkan kategori berpendidikan tinggi itu sudah terseleksi dalam hal kepeduliannya. Karena kejujuran ini
sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang lainnya begitu Dewan Juri yang saya hormati. Selanjutnya, hal ini juga tentunya kita ketahui bahwa di universitas-universitas itu sudah diterapkan pengajaran PBAK, artinya pembelajaran yang berkaitan dengan anti korupsi begitu. Nah, ini juga akan mendukung hal tersebut apabila siswa SMA dalam hal ini sudah terseleksi oleh sekolahnya, kemudian guru-gurunya yang didasarkan pada prinsip kejujuran siswa tersebut ditilai dalam hal itu juga nantinya terseleksi untuk masuk ke dalam perguruan tinggi dalam hal kejujuran begitu. Nah, tentunya ini akan mendukung sekali perihal pembelajaran PBAK yang tentunya akan ada di universitas begitu Dewan Juri yang saya hormati. Tidak hanya itu, mahasiswa yang nantinya kita ketahui sebagai dahulu juga kita bisa melihat bahwa mahasiswa itu bisa dibilang sebagai motor penggerak ya dalam peristiwa-peristiwa besar dulunya seperti kebangkitan nasional dan lain sebagainya. Berarti hal ini betul-betul harus kita pertimbangkan bersama. Kenapa tidak kita terapkan di negara kita atau di negara Indonesia? Nah, selanjutnya adalah PBB menyatakan bahwa memang kasus ini atau korupsi ini memang tidak bisa dianggap main-main. Karena melihat tingkat korupsi di berbagai dunia itu sangat kian hari bisa dibilang seperti itu semakin meningkat. Dan namanya harus adanya pencegahan sejak dini begitu. Yaitu tadi kesimpulannya bahwa saya sebagai pembicara pertama dengan ini sangat menyetujui perihal mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, dalam hal ini Indonesia pun bisa terjadi. Dalam hal itu, seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB ini hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.